full nih, dia harus nunggu jadwal, maka sementara pasien bisa kita lakukan balut bidai ya sebagai tindakan pertama dan sementara. Oke. Nah di sini alat-alatnya nggak banyak ya teman-teman, di sini hanya ada. Nah ada yang pernah lihat kain ini bentuknya segitiga kayak gini? Pernah. Nah, apa namanya? Mitela. Ya, jadi ini kain yang biasa digunakan dalam konteks kondisi balut bidai ya, pasien-pasien dengan resiko cedera yang ada biasanya di area prehospital ataupun di in-hospital. Tapi kalau di prehospital teman-teman tidak menemukan kain ini, bisa teman-teman modifikasi. Misalnya pakai kerudung. Ya, kerudung kan bentuknya segitiga ya, lebih besar lebih baik. Ya. Nah, terus yang kedua di sini ada verban elastis. Verban elastis juga sama, ini fungsinya untuk memfiksasi. Tapi biasanya kalau kita berbicara fiksasi, dia lebih pakem dibandingkan dengan mitela. Nanti kita akan belajar gimana sih cara fiksasi menggunakan mitela, gimana sih cara fiksasi menggunakan verban elastis ya. Dan yang terakhir di sini ada yang tahu ini apa namanya? Spalk ya. Spalk ini adalah fungsinya untuk mengimobilisasi biar pasien tidak bisa bergerak ya, area organ atau tulang yang patah tidak bisa bergerak. Ya, nanti kita gabungkan penggunaan spalk, penggunaan mitela dan penggunaan verban elastis ya. Yang pertama akan saya jelaskan sama teman-teman itu adalah penggunaan dari mitela ya. Satu orang boleh pegang satu, kalau kurang boleh nanti berdua sama temennya ya. Balut bidai, balut menggunakan balutan donat ya. Nah sekarang kita coba bikin balutan donat ya. Caranya sekarang mitelanya kita lipat menjadi 3 bagian. Segitiga-tiganya di dalam ya. 1 Segitiganya di dalam. Jadi lipatannya di dalam. Ini gitu. Tapi no abi atupi. Ya. Kalau sudah, dilipat lagi sekali lagi Neng. Jadi ini sekaligus. Langsung Mbak. Kamu bikin ikatan kayak gini biasa, kayak mengikat. Kayak ngikat biasa gini. Bentuk lingkaran kan? Nah lingkaran ini kita sesuaikan dengan balutan yang mau kita fiksasi. Misalnya pisaunya ukurannya segimana sih? Nah kita sesuaikan, gitu ya. Karena ini nanti fungsinya untuk menahan atau memfiksasi biar pisaunya tidak gerak. Ya, kalau misalnya Bu pisaunya ternyata udah nusuk, ternyata gagangnya itu besar, jadi itu kemungkinan nggak bisa masuk. Jadi teman-teman bikin lingkarannya di dalam pisaunya. Misalnya ini pisaunya ya. Nah teman-teman bikin lingkarannya itu. Jadi disesuaikan. Nah misalnya segede gini, gitu ya. Kita sesuaikan. Oke. Kalau sudah, nah di sini baru teman-teman punya seimbang. Kalau sudah, ini teman-teman dibikin lingkaran dan diputar habis ininya. Dua-duanya. Nanti kalau misalnya ujungnya di sini bisa teman-teman anggaran arah udah jadi donatnya jadi makan ya. Jadi baru teman-teman bisa gunakan untuk memfiksasi. Jadi fungsinya agar tidak goyang-goyang ya. Ini balutan donat udah bisa bikin ya. Jadi kalau misalnya ada yang butuh balutan donat, teman-teman bisa langsung gunakan teknik ini. Oke? Sekarang kita pakai mitela untuk tindakan selanjutnya. Teman-teman pernah ngelihat pasien dengan kondisi dislokasi di bahu, terus dia digantung tangannya? Oh iya. Nah ini bisa pakai mitela ya. Saya boleh minjem 1 orang. Ayo sini ya. Nah ini kan bentuknya kayak gini ya, segitiga ya. Misalnya Gaby, dia ada kondisi cedera di bahu sebelah kiri ya. Berarti kalau cedera sebelah kiri, posisinya ini
yang segitiganya, yang pendek segitiganya ya, dia mengarah ke lokasi yang cedera. Berarti ke kiri ya. Iya. Kiri. Tangannya Gaby, pasien boleh saya minta sini. Ini kita tarik ke belakang. Ini kiri berarti Ina cuma di kiri. Yang sakitnya yang kiri berarti. Nah, terus ini kan ada segitiganya ya teman-teman ya. Ini segitiganya kita kesiniin. Boleh kita fiksasi pakai jarum pentul. Jarum pentul penitip. Kalau jarum pentul. Sama bisa Sama juga bisa ya. Ya, jadi kayak ini. Nah, jadi nanti kesiniin. Si ininya kayak mais ya. Oh iya. Kok malah diulang lagi Bu, udah salah. Oke ya. Nah itu untuk cedera kalau ada kondisi dislokasi. Nah itu masa kieu. Nah, mitela untuk pasien yang misalnya ada pendarahan di tangan ataupun retak tangannya, misalnya kegeleng, kelindes gitu ya. Nah caranya, boleh gak pinjam tangannya gak? Nanti depan sini tangannya. Ina. Cukup begini aja. Gimana Bu tadi awalnya? Gimana? Sok di dia mau apa ya? Ini dulu ya. Nah, misalnya ada luka di kepala atau pendarahan, misalnya di area frontal, yang mau di frontal, mau di occipital ataupun di temporal. Nah, teman-teman kan akan melakukan baru tekan dulu nih, misalnya di frontal, di temporal misalnya ya. Baru tekan di sini pakai kasa atau dihentikan pendarahannya. Nah, di sini kan biasanya teman-teman pakai plester. Tapi karena ini rambut, dia akan beresiko lepas. Ya, makanya kita butuh memfiksasi agar si balutannya tidak mudah lepas atau tetap ke tahan penekanan pendarahannya bisa tertahan ya. Nah, sekarang misalnya cuma ada mitela. Nah, ini bisa teman-teman gunakan. Caranya seperti ini. Ini yang bagian segitiganya ke depan ini. Ya. Nah, belakangnya ini kita tarik. Kayak ikat. Kedepanin Mbak, langsung ke belakang Pendek jadi nih. nggak nyampe ya. Jadi bagusnya yang panjang. Langsung ke belakang. Terus siapa yang diikat? Belakangnya diikat Bu. Belakangnya diikat. Tapi itu pendek ya. Ini mah ageng teuing kepalana. Perempuan ada talinya dibalik. Nah, fraktur atau resiko cedera di area rahang. Misalnya rahangnya lepas. Nah, gitu ya. Nah, kita harus fiksasi biar dia nggak kelewar kan ya. Caranya, mitelanya harus panjang. Ini kayaknya pendek, jadi kita harus double. Ya, kita sambung. Double, Bang. Kayak tadi ya. Tiga. Engko tadi lipat. Nah, saya mau bagian tapu ya. Sok deui jadi. Nah, ini kita sambung. Ya, biasa diikat kayak biasa aja. Tadi niat kenapa biasanya udah satir. Tah sambung jeung nu ieu nu Sopi. Oh jeung nu eta. Nah, misalnya di sini udah saya kasih balutan ya, atau misalnya di sini nggak ada luka tapi ada fraktur. Ya berarti di sini boleh minta teman kita untuk tahan satu. Yang satu kita bikin balutannya kayak gitu. Nah, yang satu dibikin agak pendek ya. Ini kita sisain ke sini kayak gini. Ya, diputar. Nah, ini kalau bisa nggak ada campuran ya. Oh, gitu yang ada di TV-TV teh. Sering lihat kan di TV ya? Iya, Bu. Jadi Nah, jadi area rahangnya dia terfix
Atasi. Jadi jangan taruh di atas kayak mochi ya. Jadi kita bikin kayak gini. Jadi dia lebih kuat. Udah disambungin. Nah, kalau gitu kan berarti pasiennya nggak boleh kayak gini ya, dia harus tegak. Nah, sekarang kita bikin kayak tadi ya, 2 dipanjangin, double, kayak disambung. Sapunya cuma aku mau Ya, caranya, Gap, di sini Gap. Nah, di sini ya, ini kita pasang kayak gini. muka tukangnya. Ini ya, terus kita tarik sini. Kalau sudah, 1, ini kita masukin ke sini. Nah, ya, terasa nggak? Nah, ini baru kita ikat dulu. Oh iya. Tapi itu soalnya kan itu semua. Nah, terasa kan? Terus kita masuk ke pembalutan kepala menggunakan bahan elastis. Ya, mau Gaby lagi? Gaby boleh. Gaby aja. Oke. Udah rindu soalnya. Nah, kalau untuk balutan di kepala menggunakan sorban elastis, prinsipnya sama kayak tadi. Kalau misalnya ada perdarahan, kita hentikan dulu pakai balut tekan, gitu ya. Mau itu di frontal, misalnya temporal ataupun di occipital. Ya, baru kita lakukan pembalutan menggunakan sorban elastis. Jadi sorban elastisnya dibagi menjadi 2 kayak gini ya, teman-teman ya. Caranya nanti di bagian belakang, ya boleh balik sini. Nah, ini kita putar kayak gini. Putar. Yang satu kita tarik ke sini, ke depan, ke atas ya. Ini tetap di lingkaran. Nah, kalau udah, ini kita ini tetap di lingkaran ya. Jadi yang satu tetap di lingkaran, yang satu ke atas ke bawah. Tuh, si Hera tuh yang Kita enakan mah klik. buka Nah, ini cekolannya. cara pakainya, ini kan ada capitannya di ujungnya, ini tinggal disambungin. Ini disangkutin di sini. Lalu kita tarik, sangkutin ke satu lagi. Ya, nah ini balutan ke kepala menggunakan sorban elastis. Jadi yang tadi saya bilang kalau pakai sorban elastis dia lebih ketutup, lebih kerasa. Ya, nanti teman-teman nyoba, oke? Paham sampai sini? Nanti kita nyoba ya, masing-masing. Oke, sekarang kita mau melakukan balut bidai. Nah, kalau balut bidai berarti kita sudah mulai menggunakan stok, ya, menggunakan sorban elastis dan mitela. Sip. Gaby lagi? Boleh. Tidur ya sedikit. Nah, misalnya teman-teman lagi di pre-hospital nih ya. Di sini walaupun dalam kondisi darurat, teman-teman tetap harus inform. Ibu siapa namanya? Ibu Gabriel. Ya, apa yang Ibu rasakan saat ini? Nyeri misalnya di bagian kaki. Baik, Ibu, perkenalan, saya perawat Nurul. Hari ini saya akan melakukan pembidaian untuk membantu mengurangi nyeri ya Bu ya. Baik. Kalau sudah, maka teman-teman yang harus dilakukan adalah identifikasi luka. Kalau pasiennya pakai celana, boleh dibuka. Kalau susah, minta izin untuk digunting, ya. Ya, Ibu, saya izin gunting celananya ya. Digunting baru diidentifikasi. Apa aja yang harus diidentifikasi? Yang pertama lihat lukanya, apakah ada luka terbuka ataukah ada sumber pendarahan? Yang dimana kalau ada sumber pendarahan apa yang harus dilakukan? Tidak. Atau kita balut tekan, ya, bersihkan lukanya dibalut tekan. Kalau tidak ada berarti langsung aja. Misalnya teman-teman menemukan adanya tanda-tanda fraktur karena pasiennya nggak bisa bergerak nih ya, maka langsung melakukan pembidaian. Ya. Kalau ternyata ada open fraktur, ya luka terbuka, tapi ternyata ada tulang keluar, gitu ya. Nah, maka tulangnya tidak boleh teman-teman reposisi, atau misalnya dimasukin ke dalam biar rata ya.
biarkan tulangnya seperti itu keluar, jangan diapa-apain. Tugas teman-teman hanya memfiksasi. Boleh tadi kalau memungkinkan pakai balutan donat, pakai balutan donat ya. Nah kalau sudah, di sini teman-teman lakukan pemeriksaan dulu ya, PMS namanya, pulse, motorik dan sensorik. Pulse-nya itu dicek di sini, apa ini namanya? Dorsalis pedis ya, pulse-nya dirasakan. Terus kalau sudah pulse motorik, ibu boleh digerakkan kakinya. Nah, sama sensori, terasa bu? Oke, berarti pulse motorik sensorinya aman. Ya, untuk apa itu dicek? Untuk nanti kalau misalnya sudah dipasang balut bidai, teman-teman evaluasi lagi pulse motorik sensori. Kalau berubah, pulse-nya malah jadi lemah, berarti kemungkinan balut bidai yang teman-teman lakukan terlalu kencang, jadi harus dibongkar ulang. Ya makanya kenapa harus dilakukan di awal dan di akhir. Ya kalau sudah cek pulse motorik sensorik, baru kita ukur. Ya misalnya prinsip balut bidai, ketika ada fraktur atau cedera di tulang, maka prinsipnya adalah bidai melewati 2 sendi. Ya berarti kalau ada di tulang di sini misalnya ya, di tibia, berarti bidainya itu harus melewati 2 sendi. Pergelangan kaki sama lutut ya, berarti harus yang panjang ya. Tapi kalau misalnya ternyata cederanya di area sendi, maka prinsipnya melewati 2 tulang. Intinya seperti itu ya. Nah kalau sudah, teman-teman ukur, ini disesuaikan ya. Kalau misalnya di lapangan teman-teman tidak menemukan spalk, teman-teman bisa lakukan menggunakan kayu atau pakai bambu atau pakai gagang sapu ya, itu bisa dilakukan. Ini ibu punten ya, kayak terlalu panjang ya bu ya. Sorry ya. Nah, kalau sudah di sini kita ukur, berarti oh nih udah sesuai ya spalknya. Kita lepas dulu, kita siapkan mitela. Nah yang pertama kita gunakan mitela ya. Jadi mitelanya dari bentuk panjang, kita bagi 2 kayak gini ya. Minimal 3 ya untuk mitela di kaki ya. Kalau lebih banyak lebih bagus. Punten ya bu ya. Nah yang terakhir ini nggak usah dilipat karena kita mau bikin balutan 8 ya. Nah kalau sudah tadi dipasang lagi spaknya. Punten ya bu ya. Nah, kan bagi 2 ya, 1 tali dimasukin. Nah, ya jadi misalnya gini nih, ini kan 1 tali, ya satu tali dimasukin ke ikatan yang tadi ya, sini ditarik, sambungin sama yang satu lagi. Ya. Ini caranya kalau lebih panjang lebih bagus ya, kecil. Diikatnya nggak usah ikat mati ya. Nah, yang terakhir ini tadi saya bilang ikatan 8. Ini panjang, ini diikat sekali lagi ke bawah, nanti baru diikat. Kalau ini pendek, jadi langsung diikat aja. Nah, ini ya, jadi ini melakukan balut bidai menggunakan mitela. Ya, kalau misalnya cuma ada 3, ini boleh agak ke atas ke sini ya. Jadi intinya penggunaan balut bidai ini fungsinya untuk mengimobilisasi biar pasiennya tidak bisa bergerak. Ya. Oke, sampai sini mitela paham ya? Paham. Sekarang kita masuk ke verban elastis. PMS ya. Dan ukur organnya ya. Misalnya di tulang, berarti kira-kira pakai spalknya yang gimana ukurannya. Ya, kalau sudah siapkan untuk verban elastis. Nah, untuk menggunakan verban elastis posisinya ke belakang gini ya, teman-teman ya. Jangan gini.
Kalau gini dia beresiko jatuh. Ya, jadi kalau udah jatuh susah ya. Jadi caranya kayak gini. Siksa. Tetap harus ada yang bantu. Masih ada kita. Disambung. Untuk yang mana ya? Jadi rahang tegak berat banget. Cicing kita. Jadi sok kayak mau cuci di jalan. Si ganinya ini. Tiga rangan tembus ini. Nah, kalau bisa lebih atas lagi, tonton pakai sampai ke atas. Ya, karena prinsipnya pembidaian itu pasien tidak boleh bisa bergerak. Apalagi kalau frakturnya di atas. Kalau frakturnya di atas berarti ini sampai ke sini biasanya bidainya. Ya, jadi nanti dia naik ke atas. Tapi ini tetap sampai sini yang ini ya. Si Gebir udah kaget duluan bu. Ini nyalain sebelah sini ke atasin juga. Nah, kalau sudah di sini, ibu apa yang ibu rasakan? Terlalu kencang nggak bu? Ya, nah ini kan data subjektif ya, teman-teman jangan langsung percaya sama data subjektif. Kita validasi menggunakan data objektif. Cek lagi pulsnya, ya. Terus ibu coba digerakin. Masih kerasa bu? Nah ya, berarti kalau masih aman, balutannya sudah sesuai. Tapi setiap 30 menit sekali sambil nunggu evakuasi, maka harus kita observasi lagi, cek ulang lagi ya pulsnya. Takutnya udah 30 menit kok jadi lemah, berarti kita harus buka lagi semuanya. Paham sampai sini? Oke, sekarang teman-teman berpasangan silahkan cobain balut bidai ya, mau di tangan atau di kaki silahkan. Nah, satu lagi tadi saya lupa. Ini kan spalknya ada 2 ya. Kalau spalknya 3 berarti satu kanan, satu kiri, satu lagi di bawah. Tapi kalau satu spalknya berarti di bawah aja. Ya, di satu aja di bawah. Oke? Sip. Yuk, boleh. Sekarang boleh nyobain sama temannya.